Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Lapak Bedil Online Kediri. Pada video ini saya tidak akan mereview sebuah produk, tetapi saya akan mengajak sobat LBO untuk membahas tentang senapan angin. Sebelum itu, apabila sobat mendengar kata senapan angin, apa sih yang ada di benak kalian? Ya, senapan angin itu adalah senjata yang menggunakan prinsip pneumatik yang menembakkan peluru dengan menggunakan tenaga udara dan sejenis gas tertentu yang dimampatkan. Di sini sendiri terdapat 4 jenis senapan angin yang populer loh sobat. Yang pertama, senapan angin pompa tangan. Yang kedua, senapan angin PCP. Yang ketiga, senapan angin spring. Dan yang terakhir adalah senapan angin gejluk. Nah, yang akan saya bahas tuntas di sini adalah senapan angin gejluk. Gejluk sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu yang artinya dihentakkan. Nah, definisi senapan angin gejluk itu sendiri adalah senapan yang cara penggunaannya dengan cara dipompa atau digejlukkan. Senapan angin gejluk sendiri memiliki kapasitas tabung lebih besar daripada uklik loh. Dan untuk sekarang sudah tersedia untuk alat kompresor untuk pengisian tekanan anginnya. Kita tidak perlu untuk memompa manual lagi ya sobat. Tetapi perlu diingat, kita tidak bisa menggunakan alat kompresor yang digunakan untuk mengisi angin pada ban truk atau ban mobil, karena berbeda tekanan ya sobat. Kebetulan pada saat ini saya membawa contoh senapan angin gejluk. Seperti ini, senapan angin gejluk yang sudah siap pakai. Kalau melihat senapan angin itu, penasaran gak sih apa saja onderdil yang ada di senapan tersebut dan apa saja fungsi-fungsinya? Makanya jangan di skip videonya. Setelah ini saya akan membahas tentang fungsi dan part-part apa saja yang terdapat di dalamnya. Ya, ini dia skema senapan angin gejluk dual power. Apabila dibedah itu seperti ini ya. Di sini terlihat terdapat 3 tabung. Pada tabung pertama di sini terdapat peredam. Peredam ini fungsinya untuk meredam suara saat mimis dihentakkan. Yang selanjutnya kita lihat ada nepel. Nepel ini berfungsi untuk mengunci laras ya sobat. Dan selanjutnya ada pipa serombong. Pipa serombong ini fungsinya untuk melindungi laras tersebut. Laras itu sendiri seperti ini. Ini fungsinya untuk jalannya peluru. Dan di sini terdapat camber dan lontopnya. Seperti ini ya. Camber ini fungsinya untuk tempat pelurunya. Dan lontop ini untuk mendorong mimis atau peluru tersebut. Nah, di sini ada visir kuningan depan belakang. Itu seperti ini ya sobat. Ini fungsinya untuk membidik sasaran kita. Nah, kita beranjak ke pompa yang utama. Mohon maaf, maksud kami tabung yang utama. Di sini kita lihat ada setelan hammer. Setelan hammer ini sendiri fungsinya untuk mengatur power pada senapan. Lalu di sini kita lihat ada per. Ini adalah per hammer yang fungsinya untuk mengencangkan atau meregangkan. Lalu ada hammer dan cakilannya. Hammer ini fungsinya untuk menabrak pentil valve agar membuka penutup angin yang ada pada lubang transfer. Dan selanjutnya ada rumah valve beserta ventilannya.
Rumah valve ini sendiri fungsinya untuk menghantarkan tekanan angin menuju ke chamber dan larasnya. Lewat sini ya, lewat lubang transfernya. Dan selanjutnya ini ada ventilan. Ventilan ini fungsinya untuk mengatur tekanan angin yang masuk pada tabung utama menuju ke rumah valve lalu ke chamber dan larasnya. Nah, selanjutnya di sini ada pipa utama. Pipa utama ini fungsinya untuk menyimpan tekanan angin tersebut. Dan selanjutnya ada kop PCP pengisian. Ini sudah disertai dengan ventilan beserta bautnya ya. Ini fungsinya untuk pengisian tekanan angin itu. Dan yang terakhir di bawah ada tabung pompa. Seperti yang kita lihat di sini ada tutup pipa belakang, per dan ventilannya beserta pompanya. Fungsinya untuk memompa tekanan angin tersebut agar bisa naik ke kop pengisian. Itu dia part atau onderdil yang ada di senapan angin gejluk beserta fungsinya. Sekarang mari kita bahas cara kerjanya. Cara kerja senapan angin ini yaitu pada saat angin dipompa di sini akan ada tekanan angin yang masuk melalui kop pengisian. Lalu tekanan angin tersebut akan dimampatkan di tabung utama dan apabila sudah dia akan masuk melalui rumah valve. Nah, setelah sampai di rumah valve, dia akan melewati lubang transfer, lalu naik menuju ke chamber dan larasnya. Dan untuk cara kinerja di sini sendiri, di sini setelan hammer berfungsi untuk mengatur powernya. Dan hammernya ini tergantung pada gerigi yang ada di picu gejluknya ya sobat. Semakin banyak tarikannya, maka semakin besar pula power yang dihasilkan. Setelah tekanan angin sampai di sini, dia akan menghentakkan peluru keluar tepat pada sasaran. Nah, itu dia cara kerja senapan angin gejluk. Setelah kita membahas onderdil yang ada beserta fungsinya dan juga cara kerjanya, tidak lengkap apabila kita tidak membahas kelebihan dan kekurangannya. Sekarang yuk mari kita ulas. Yang pertama adalah kelebihan senapan angin gejluk. Nomor 1, kita tidak perlu memompa setiap kali mau menembakkan. Seperti yang kita ketahui, tabung senapan gejluk memiliki kapasitas kurang lebih 2500 hingga 2800 PSI, tergantung pada OD pipa dan ketebalan pipanya. Sedangkan pada saat kita menembak, satu kali tembakan saja itu hanya mengurangi 10-20 PSI. Maka dari itu sobat, kita tidak perlu selalu memompa pada saat kita mau menembakkan peluru. Yang selanjutnya, senapan gejluk memiliki speed grendel. Fungsinya untuk mengatur senapan. Maksud kami untuk mengatur power pada senapan. Semakin besar daya tarikan, maka semakin besar pula power yang dihasilkan. Dan yang terakhir, kelebihan senapan angin gejluk adalah dia tidak perlu pompa eksternal lagi. Dikarenakan dalam senapan angin gejluk sudah tersedia untuk pompanya. Mohon maaf. Nah, itu dia untuk kelebihan senapan angin gejluk. Selanjutnya, mari kita bahas untuk kekurangannya. Yang nomor 1, tabung pada senapan angin gejluk itu tidak boleh kosong ya sobat. Karena itu dapat mengakibatkan kebocoran seal. Seperti yang kita ketahui, seal dan klep pada senapan angin gejluk itu berfungsi sebagai merapatkan angin agar tidak keluar pada bagian-bagian yang tidak diinginkan. Apabila terjadi kebocoran seal,
maka yang terjadi adalah penurunan power pada senapan, dan itu mengakibatkan senapan menjadi sangat boros. Yang selanjutnya, kita tidak boleh memompa senapan angin gejluk secara terus-menerus, karena itu dapat mengakibatkan panas pada tabung pipa dan juga pada pompanya sendiri. Itu dapat merusak seal dan klepnya. Maka dari itu, apabila tabung sudah terasa panas, kita harus berhenti sejenak untuk menunggunya. Dan selanjutnya, kita tidak boleh mengisi tekanan angin melebihi kapasitas yang telah dianjurkan. Seperti yang kita ketahui, kapasitas anginnya sendiri adalah kisaran antara 2.800 hingga 2.500 hingga 2.800 PSI. Apabila kita mengisi lebih dari kapasitas tersebut, maka akan mengakibatkan pecah pada tabung tersebut dan dratnya tidak akan kuat untuk menahan, dan pada akhirnya tabung akan meledak. Jangan sampai hobi kita membahayakan dan merugikan diri kita sendiri ya sobat. Yang selanjutnya, semakin besar kapasitasnya, semakin banyak pula angin yang dibutuhkan. Itu artinya akan menguras waktu dan tenaga. Dan yang terakhir, senapan angin gejluk sendiri memiliki berat kurang lebih 4 kg. Untuk pengguna senapan gejluk yang sudah terbiasa, mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi untuk pemula, maka dia akan membutuhkan waktu untuk penyesuaian dengan senapan anginnya tersebut. Nah, itulah ulasan mengenai senapan angin gejluk. Bagi sobat yang mempunyai kritik atau saran, bisa langsung tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini ya. Atau bisa juga untuk sharing pengalaman, bagaimana sih ketika kalian menggunakan senapan angin gejluk, apa saja yang kalian dapatkan. Dan untuk sobat yang mau pesan onderdil senapan angin gejluk, bisa langsung datang ke marketplace kami ya. Kami sedia di Tokopedia, Bukalapak, maupun Shopee. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami. Dan jangan lupa untuk like dan klik tombol notifikasinya, agar sobat tidak ketinggalan video terupdate selanjutnya. Karena kedepannya kita akan ada produk terbaru dan kita akan share hal-hal seru yang lainnya di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker apabila bepergian. Sekilas video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Intan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.